video mengenai Q&A manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Tri Aini, sebagai moderator, dan ketiga rekan saya sebagai narasumber. Dan mereka akan memperkenalkan diri mereka sendiri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maslina. Saya Feni Fitriani Iwan. Saya Sandi Naiwan. Baik, langsung saja ke topik yang akan kita bicarakan mengenai Q&A manajemen sumber daya manusia. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan kepada rekan-rekan saya. Yang pertama, saya akan menanyakan kepada Mas Lina terlebih dahulu. Untuk Mas Lina, bagaimana peran dan kontribusi manajemen sumber daya manusia dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja dalam perusahaan? Baiklah, beberapa peran dan kontribusi manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam berbagai penyelesaian masalah seperti kualitas SDM dan tenaga kerja. Penekanan perusahaan yang harus mengatasi masalah tenaga kerja serta kepemimpinan dalam waktu yang relatif dalam dan berkala agar bisa diselesaikan dengan jelas. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana menerapkan manajemen yang efektif dan efisien untuk sumber daya manusia itu sendiri? Tips mengelola sumber daya manusia yang relatif. Tips mengelola sumber daya manusia yang efektif ada 5. Yang pertama, berani mengembangkan tanggung jawab. Kedua, dapat dipercaya. Ketiga, mampu memahami dan menginvestasikan keinginan atasan. Keempat, tidak sekedar meniru atasan tetapi memiliki pemikiran yang kreatif. Dan yang kelima, berpandangan luas ke depan, memiliki ambisi serta tanggap terhadap berbagai situasi. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih kepada Mas Lina, mengapa konsep sistem informasi sumber daya manusia harus selalu disesuaikan dengan situasi saat ini? Karena konsep sistem informasi sumber daya manusia harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, karena kondisi lingkungan selalu berubah-ubah dan tidak menentu, khususnya dalam dunia bisnis. Baik, terima kasih kepada Mas Lina yang telah menjawab pertanyaan pada hari ini. Selanjutnya saya akan menanyakan 3 pertanyaan pula kepada teman saya, Feni Fitriani Hasibuan. Untuk Feni, mengapa manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi lebih mudah dan praktis dalam menata sumber daya manusia dalam organisasi? Menurut saya, manajemen SDM berbasis kompetensi lebih mudah dan praktis dalam menata SDM dalam organisasi karena manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana sumber daya manusia dapat mempengaruhi pemikiran manajemen? Sumber daya manusia dapat mempengaruhi manajemen karena dengan sumber daya yang mumpuni dan berkompeten, maka dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan manajemen diuntungkan dengan peningkatan kinerja karyawan. Baik nih, untuk pertanyaan terakhir kepada rekan kita, Feni Fitriani Hasibuan. Faktor apa sajakah yang membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu perusahaan? Faktor penting untuk menentukan pembentukan sumber daya manusia SDM yang berkualitas dalam suatu perusahaan yaitu yang pertama, budaya kerja. Budaya kerja itu sendiri budaya kerja yang positif dihasilkan dari sikap dan perilaku setiap karyawan dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu proses rekrutmen. Setiap membuka lowongan pekerjaan, perusahaan pasti mengharapkan kandidat terbaik untuk dikerjakan. Dan yang ketiga, tunjangan kesehatan. Kesehatan dan keselamatan karyawan sebaiknya menjadi tanggung jawab perusahaan.
keempat, pelatihan atau training. Pimpinan perusahaan pasti menginginkan karyawan yang maksimal dalam bidang pekerjaannya. Mereka mengharapkan skill karyawan semakin meningkat hari demi hari. Tim HR dapat membantu keinginan pimpinan tersebut dan memberikan training kepada karyawan. Yang kelima, latihan kepemimpinan. Tim HR tidak bisa memungkiri fakta bahwa ada karyawan yang berambisi sebagai manajer atau leader dalam timnya. Latihan kepemimpinan, leadership development dapat menjadi cara terbaik untuk mewujudkan impian mereka. Dan yang keenam, hubungan antar karyawan. Faktor ini mempengaruhi keterlibatan karyawan dalam pekerjaannya. Komunikasi merupakan bagian penting dalam pekerjaan, jadi perusahaan harus menjaga lingkungan kerja agar tetap sehat. Dan yang terakhir, bonus dan cuti. Faktor terakhir tentu meningkatkan keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia SDM secara efektif. Dan bonus dan cuti merupakan bukti penghargaan perusahaan terhadap kerja keras karyawan. Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Penny yang sudah menjawab Q&A pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan 3 pertanyaan terakhir kepada Sandi Naiwan. Untuk Sandi, apa saja permasalahan yang sering terjadi pada manajemen sumber daya manusia? Tolong dijawab. Baiklah. Kendala manajemen SDM tidak jelasnya informasi mengenai data karyawan, menganggap remeh pelatihan SDM, gegabah dalam merekrut karyawan baru, pemberian job deskriptif yang tidak lengkap, menjanjikan hal yang tidak sesuai kebijakan SDM yang kurang memadai, menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen SDM. Baik, untuk pertanyaan kedua, manajemen sumber daya manusia mencakup apa saja sih menurut Sandi? Baiklah, manajemen SDM ini biasanya meliputi perekrutan, motivasi kerja, manajemen kinerja, tunjangan karyawan, kesehatan karyawan, keselamatan karyawan, pemberian kompensasi, dan pengembangan perusahaan. Baik, untuk pertanyaan terakhir pada Q&A hari ini, menurut Sandi, bagaimana sumber daya manusia dapat mempengaruhi pemikiran manajemen? Baiklah, sumber daya manusia dapat mempengaruhi pemikiran manajemen melalui sistem rekrutmen dengan kuantifikasi yang tepat untuk mendukung suatu jabatan. Baik, terima kasih. Sepertinya Q&A hari ini telah kita selesaikan dengan baik dan benar menurut saya. Berakhirnya Q&A hari ini, maka berakhir pula video kita pada hari. Baik, terima kasih kepada dosen pembimbing kita, Pak Muhammad Kurniawan atau biasa dipanggil dengan Pak Iwan. Dan mungkin ini video terakhir yang kita buat pada semester kali ini. Terima kasih sudah memberikan motivasi kepada mahasiswa yang sudah belajar dengan giat, dan kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton, tolong untuk diberi like, komen, dan subscribe. Baiklah, kami tutup Q&A pada hari ini. Dan bye-bye. Dan bye-bye. Bye-bye.
Bagaimana sumber